Maka pada saat itu kota Madinah becek. Bukan karena tetesan air hujan, tapi beceknya karena setiap para sahabat yang culture-nya mereka tidak pernah bisa pisah dengan khamr. Tapi Quran ketika turun, budaya mereka untuk minum khamr seketika hilang. Dan mereka benci dan mereka buang khamr itu di luar rumah mereka. Dan mereka biarkan sekitar rumah mereka becek dengan khamr-khamr yang dibuang oleh mereka. Ada seorang sahabat bernama Kaisan. Ketika sahabat Kaisan ini merupakan salah satu sahabat yang profesinya adalah beliau itu pedagang khamr. Karena memang khamr ketika pertama kali diterangkan di dalam Al-Quran, khamr itu tidak langsung haram. Maka ketika Kaisan masih mengimpor dalam tanda petik khamr dari luar dijual ke masyarakat kota Madinah, maka pada saat itu memang khamr belum diharamkan. Hanya tidak boleh dikonsumsi ketika sedang sholat. Itu saja. Hanya itu saja. Tidak boleh dikonsumsi ketika sedang sholat. Maka Kaisan itu datang membawa khamr ditaruh di dalam gudangnya. Mengambil salah satu di antara khamr terbaik untuk dihadiahkan kepada Nabi. Ketika dibawa kepada Rasulullah, Kaisan tidak menyadari. Beberapa waktu sebelum dia datang ke kota Madinah, khamr telah diharamkan. Secara mutlak tidak boleh dikonsumsi baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ketika surahnya surat Al-Maidah. Maka pada saat itu Kaisan ketika memberikan hadiah khamr itu kepada baginda Nabi, maka pertanyaan Nabi sederhana, ya Kaisan, ala ta'lam bi annal khamra faqad hurim? Wahai Kaisan, emang kamu tidak tahu khamr telah diharamkan? Lalu Kaisan berkata, diharamkan pula jual belinya ya Rasulullah, faqad hurima samanuha. Diharamkan pula jual belinya wahai Kaisan. Kaisan itu tidak berpikir dividen, tidak berpikir profit. Kaisan pulang, dibuka pintu rumahnya, krek. Lalu akhirnya dilemparkan semua botol-botol khamr yang telah didatangkan dari luar kota Madinah untuk mendapatkan untung dari perdagangan khamr yang sebenarnya pada saat itu Kaisan belum tahu kalau itu sudah diharamkan. Ketika sudah mengetahui bahwasanya khamr diharamkan, dipecahkan itu semua khamr itu. Bahkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menerangkan ketika turunnya ayat yang menerangkan tentang haramnya khamr secara mutlak di dalam surat Al-Maidah, maka pada saat itu kota Madinah becek. Bukan karena tetesan air hujan, tapi beceknya karena setiap para sahabat yang culture-nya mereka tidak pernah bisa pisah dengan khamr. Tapi Quran ketika turun, budaya mereka untuk minum khamr seketika hilang. Dan mereka benci dan mereka buang khamr itu di luar rumah mereka. Dan mereka biarkan sekitar rumah mereka becek dengan khamr-khamr yang dibuang oleh mereka. Maaf ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu menceritakan bahwasanya Anas bin Malik itu berkata, budayanya masyarakat jahiliyah itu dan budayanya masyarakat Mekah dan Madinah itu terbiasa minum khamr. Karena sebelum datangnya Islam mereka membiasakan minum khamr. Tapi lihat bagaimana budaya itu seketika langsung hilang ketika turun satu ayat yang mengharamkan khamr. Quran mengubah jalan hidup mereka. Semoga kita di dalam bulan Ramadan tidak hanya mendisiplinkan tilawah kita dan menghatamkan Quran kita, tapi berusaha untuk lebih mengenali manakah Quran di antara ayatnya yang tersebar yang telah mengubah hidup kita menjadi lebih baik.